Selamat datang di channel Audio Story Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui episode selanjutnya. Kisah kali ini didasarkan kisah nyata dengan nama tokoh dan tempat yang kami samarkan. Kisah ini menceritakan tentang sekolah SMP Wijaya Kusuma di Yogyakarta dikenal angker, karena berbagai kejadian mistis. Laras, seorang siswi kelas 8, selalu pulang sore dengan alasan ada kegiatan tambahan. Teman-temannya curiga karena Laras sering terlihat berbicara sendiri di lapangan basket. Ia ternyata sedang bersama Arya, pacarnya, yang juga siswa di sekolah itu. Ibu Laras mulai curiga karena anaknya semakin tertutup dan pulang lebih larut dari biasanya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tonton video ini sampai akhir. Sekolah Menengah Pertama Wijaya Kusuma di Yogyakarta sudah lama dikenal sebagai sekolah yang penuh misteri. Meski secara akademik sekolah ini cukup berprestasi, ada satu hal yang membuatnya ditakuti oleh banyak orang, sebuah kisah tragis di lapangan basket. Beberapa tahun lalu, seorang siswa meninggal akibat tertimpa ring basket yang roboh secara tiba-tiba saat bermain sore hari. Sejak saat itu, banyak rumor beredar bahwa lapangan tersebut dihuni oleh arwah gentayangan, dan tak sedikit siswa yang mengaku pernah melihat sosok aneh saat melewati sana pada waktu senja. Namun, bagi Laras, lapangan basket bukanlah tempat yang menakutkan. Justru, disitulah ia merasakan kebahagiaan yang sulit dijelaskan. Setiap sore, setelah bel pulang berbunyi, ia selalu beralasan ada tugas kelompok atau kegiatan tambahan agar bisa tetap tinggal di sekolah lebih lama. Bukan karena ia suka belajar atau mengikuti ekstrakurikuler, tetapi karena seseorang menunggunya di sana. Seseorang yang membuatnya selalu tersenyum. "Arya, hari ini aku dapat nilai bagus di matematika," ujar Laras sambil tertawa kecil. Ia duduk di bangku dekat lapangan basket, menatap seorang remaja laki-laki berbaju putih abu-abu yang berdiri tidak jauh darinya. Arya tersenyum hangat. "Wah, hebat. Aku tahu kamu pasti bisa," katanya. Mereka pun berbicara lama, tertawa bersama, dan sesekali Arya memainkan bola basket di tangannya. Seolah-olah tak ada yang aneh. Seolah-olah semuanya nyata. Namun, Laras tidak menyadari satu hal. Dari kejauhan, teman-temannya yang kebetulan melihatnya hanya bisa saling bertatapan heran. "Laras ngomong sama siapa sih?" bisik Dina, salah satu teman sekelasnya. "Aku juga nggak tahu, dari tadi dia ketawa-ketawa sendiri," sahut Rina dengan wajah pucat. "Aku pernah lihat dia di sini sebelumnya. Selalu di jam segini. Kayak lagi ngobrol sama orang. Tapi aku nggak pernah lihat siapapun di sana," kata Dina, suaranya sedikit gemetar. Mereka ingin menghampiri Laras, tetapi entah kenapa tubuh mereka terasa kaku. Hawa di sekitar mereka tiba-tiba menjadi dingin, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Akhirnya, mereka memilih untuk segera pergi, meninggalkan Laras yang masih asyik berbicara dengan sosok yang mereka tak bisa lihat. Di rumah, kebiasaan Laras mulai membuat ibunya curiga. "Laras, kamu kok sering pulang sore akhir-akhir ini? Bukannya nggak ada kegiatan tambahan?" tanya ibunya suatu malam saat makan malam. "Ada kok, Bu. Kadang aku ngerjain tugas kelompok, kadang belajar bareng teman-teman," jawab Laras santai sambil menyendok nasi ke dalam mulutnya. Namun, ibunya tidak mudah percaya. Sejak kapan Laras begitu rajin belajar sampai pulang larut? Dulu, Laras selalu ingin cepat pulang, apalagi kalau sudah menjelang senja. Tapi sekarang, ia justru betah di sekolah sampai hampir maghrib. "Kamu nggak pacaran, kan?" tanya ibunya tajam. Laras nyaris tersedak. Bu, enggak, kok. Kenapa tiba-tiba mikir ke situ?" "Kamu pasti bohong," kata ibunya, semakin curiga. "Ibu bakal cari tahu sendiri." Dan benar saja, keesokan harinya, Ibu Laras datang ke sekolah dan menemui Bu Rina, guru BK. "Bu, saya curiga anak saya pacaran. Tapi dia nggak mau ngaku," kata Ibu Laras dengan nada kesal. Bu Rina mengangguk sambil mencatat. "Apa Ibu tahu siapa nama pacarnya?" "Nah, itu dia masalahnya. Saya nggak tahu. Tapi dia sering pulang sore. Katanya ada tugas kelompok. Tapi saya rasa itu cuma alasan." Bu Rina berpikir sejenak. "Baiklah, saya akan coba selidiki. Mungkin saya bisa bertanya ke teman-temannya." Ibu Laras menghela napas lega. "Tolong ya, Bu.
Saya nggak mau dia berhubungan dengan orang yang nggak jelas. Bu Rina tersenyum tipis, tidak tahu bahwa yang akan ia selidiki bukan sekadar hubungan biasa, tetapi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Pagi itu, ruang BK diisi aroma khas kopi yang baru diseduh. Bu Rina, seorang guru bimbingan konseling yang sudah bertahun-tahun mengurus masalah siswa, duduk di mejanya sambil membaca catatan tentang Laras. Ia memikirkan keluhan ibu Laras kemarin, bahwa anaknya mungkin sedang pacaran dengan seseorang di sekolah. Awalnya, ia menganggap ini masalah biasa. Namun, ada satu hal yang terasa janggal. Siapa sebenarnya pacar Laras? Jika memang pacarnya adalah siswa di sekolah ini, seharusnya mudah untuk mencari tahu. Tak butuh waktu lama, Laras dipanggil ke ruang BK. "Laras, ibu cuma mau ngobrol sebentar." "Ya," kata Bu Rina sambil tersenyum ramah. Laras duduk di kursi di seberang meja Bu Rina, menggenggam ujung roknya dengan gelisah. "Ada apa, Bu?" "Ibu hanya ingin bertanya, akhir-akhir ini kamu sering pulang sore, kan?" Laras mengangguk pelan. "Iya, Bu. Kadang ngerjain tugas, kadang ngobrol sama teman. Tapi ibumu bilang kamu semakin tertutup. Apa kamu punya seseorang yang spesial di sekolah ini?" tanya Bu Rina hati-hati. Wajah Laras berubah sedikit merah. Ia menunduk, menggigit bibirnya. "Ibu maksudnya, pacar?" Bu Rina tersenyum tipis. "Kalau memang iya, ibu cuma ingin tahu. Kok, siapa namanya?" Laras menggenggam roknya lebih erat. Ia ragu untuk menjawab, tetapi kemudian ia mengangguk. "Namanya Arya, Bu." "Arya?" Bu Rina mengernyit. "Kelas berapa?" "Kelas 9C, jawab Laras pelan. Bu Rina mencatat nama itu. Namun, ia merasa aneh karena tidak mengenali nama tersebut. Ia sudah hafal hampir semua siswa di sekolah ini, terutama yang sering datang ke ruang BK karena masalah kedisiplinan. Arya bukan salah satu dari mereka. "Laras, kapan kamu mulai dekat dengan Arya?" tanya Bu Rina. Laras tersenyum kecil. "Udah beberapa bulan ini, Bu. Dia orangnya baik banget, perhatian." Bu Rina mengamati ekspresi Laras. Gadis itu tampak bahagia, seolah-olah benar-benar jatuh cinta. Tapi ada sesuatu yang aneh dalam ceritanya. "Dia selalu menemui kamu di mana?" "Di lapangan basket, Bu. Setiap sore." Jawaban itu membuat Bu Rina merinding. Lapangan basket, tempat kejadian mengerikan beberapa tahun lalu. Namun, ia tidak ingin membuat Laras curiga, jadi ia hanya tersenyum dan mengangguk. "Baik, Ibu paham. Kamu boleh kembali ke kelas." Laras berdiri dan keluar dari ruangan dengan langkah ringan. Namun, saat pintu tertutup, wajah Bu Rina berubah serius. Ia segera membuka daftar siswa kelas 9C dan mencari nama Arya. Tidak ada. Tidak ada siswa bernama Arya di kelas 9C. Bu Rina mengerutkan dahi. Mungkin Laras salah menyebutkan kelas? Ia kemudian mencari daftar semua siswa kelas 9, tetapi tetap tidak menemukan nama itu. Rasa tidak enak mulai menjalar di tubuhnya. Mungkinkah Arya adalah siswa pindahan yang belum tercatat? Atau lebih buruk lagi, mungkinkah ini ada hubungannya dengan kejadian di lapangan basket? Untuk memastikan, ia memutuskan bertanya kepada beberapa siswa lain. Siang itu, ia memanggil Dina dan Rina, dua teman dekat Laras. "Kalian tahu Arya, siswa kelas 9C?" tanya Bu Rina. Dina dan Rina berpandangan sebelum menggeleng serempak. "Nggak ada siswa namanya Arya di kelas itu, Bu," kata Dina ragu. "Tapi, Laras sering cerita kalau dia pacaran sama Arya," kata Rina pelan. "Dia selalu bilang ketemu Arya di lapangan basket." "Kalian pernah melihat Arya?" tanya Bu Rina lebih serius. Dina menelan ludah. "Itu dia, Bu, kita nggak pernah lihat siapapun." Laras selalu duduk sendiri di bangku dekat lapangan, tapi dia kelihatan kayak ngobrol sama orang. Bu Rina merasakan hawa dingin menjalari punggungnya. Rina menambahkan dengan suara bergetar, "Bu, apa mungkin Laras?" Dina menutup mulutnya, takut untuk melanjutkan. Bu Rina menarik napas dalam-dalam. Ia tidak ingin menyimpulkan terlalu cepat, tetapi hatinya mulai dipenuhi firasat buruk. Sore itu, sepulang sekolah, ia mencari arsip lama sekolah.
Ia membolak-balik tumpukan kertas, mencari sesuatu yang bisa menjelaskan siapa Arya. Dan akhirnya, ia menemukannya. Sebuah berita lama dari beberapa tahun lalu. Sebuah kejadian tragis yang mengguncang sekolah. Siswa meninggal tertimpa ring basket saat bermain sore hari. Nama siswa itu, Arya Pratama, kelas 9C. Buku catatan di tangan Burina terlepas dan jatuh ke lantai. Tubuhnya membeku. Arya memang pernah menjadi siswa di sekolah ini. Tapi, ia sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Burina merasa napasnya berat. Lututnya lemas. Ia segera meraih ponselnya dan menghubungi Ibu Laras. "Bu, saya sudah tahu siapa pacar anak Ibu," katanya dengan suara bergetar. "Siapa, Bu?" tanya Ibu Laras, penasaran. Burina menelan ludah, lalu menjawab, "Seseorang yang seharusnya sudah tidak ada di dunia ini." Suasana ruang guru BK terasa sunyi. Burina masih duduk terpaku dengan tangan gemetar, menatap arsip lama yang baru saja ia temukan. Foto di dalam berita itu memperlihatkan seorang siswa laki-laki dengan seragam putih biru, tersenyum cerah sambil memegang bola basket. Nama di bawahnya jelas tertulis, Arya Pratama, kelas 9C. Namun, yang membuatnya merinding bukanlah sekadar nama itu, melainkan kenyataan bahwa Arya telah meninggal dunia beberapa tahun lalu. Sementara itu, Ibu Laras di seberang telepon terdengar panik. "Apa maksud Ibu? Arya sudah meninggal?" Suaranya tercekat, hampir tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Burina menghela napas berat. "Saya baru saja menemukan arsip lama. Arya Pratama, siswa kelas 9C, meninggal di lapangan basket setelah tertimpa ring yang tiba-tiba roboh saat bermain sore hari." Tak ada suara dari seberang telepon. Sejenak, hanya ada hening yang mencekam. Lalu bagaimana bisa Laras mengaku berpacaran dengannya? Suara Ibu Laras terdengar mulai gemetar. "Itu yang ingin saya cari tahu, Bu," jawab Burina pelan. Sepertinya Laras benar-benar percaya bahwa Arya masih hidup. Atau mungkin, Arya memang masih ada di sekolah ini, hanya saja, tidak seperti yang kita bayangkan. Malam itu, rumah Laras dipenuhi ketegangan. Ibu Laras duduk di meja makan dengan gelisah, sesekali menatap putrinya yang sedang asyik bermain dengan ponselnya di ruang tamu. Laras tampak begitu normal. Ia tertawa kecil saat melihat layar ponselnya, seolah sedang mengobrol dengan seseorang. Ibu Laras tak tahan lagi. Ia mendekati Laras dan bertanya langsung, "Kamu lagi chat sama siapa?" Laras tersenyum tanpa menoleh. "Arya, Bu." Seketika, tubuh Ibu Laras merinding. Ia mendekati ponsel Laras, berharap melihat nama kontak atau chat yang bisa meyakinkannya bahwa ini hanya hayalan belaka. Namun, layar ponsel Laras kosong. Tak ada chat. Tak ada nama, Arya. "Laras, kamu yakin Arya itu nyata?" Suara ibunya bergetar. Laras akhirnya menoleh, matanya tampak kebingungan. "Tentu saja, Bu. Kami selalu ngobrol setiap hari. Aku bahkan baru saja janji mau ketemu dia besok sore di lapangan basket." Jantung Ibu Laras serasa berhenti berdetak. "Laras," katanya tegas. "Dengar Ibu baik-baik. Arya sudah meninggal beberapa tahun lalu." Sejenak, Laras terdiam. Lalu ia tertawa kecil. "Ah, Ibu bercanda ya?" ujarnya ringan. "Arya baik-baik saja, kok. Ibu nggak perlu khawatir." Tapi tatapan Ibu Laras semakin serius. Burina sudah mengecek arsip sekolah. Arya meninggal karena kecelakaan di lapangan basket. Lalu, bagaimana mungkin kamu masih bisa melihat dan berbicara dengannya? Laras terdiam. Tawanya perlahan menghilang. Wajahnya tampak ragu, seolah baru menyadari sesuatu yang aneh. "Tapi, aku selalu melihatnya, Bu. Aku bisa menyentuh tangannya, mendengar suaranya, bahkan merasakan kehangatan tubuhnya." Suaranya mulai bergetar. Saat itu, sesuatu berdesir dalam hatinya. Semua kenangan yang selama ini ia anggap nyata. Mungkinkah itu semua hanyalah ilusi? Tidak, tidak mungkin. Arya adalah nyata. Bukan? Laras tiba-tiba merasa dingin. Ia memeluk tubuhnya sendiri, sementara ibunya hanya bisa menatapnya dengan khawatir. "Kamu tetap di rumah besok. Jangan ke sekolah," perintah ibunya. "Tapi, Bu."
Tidak ada tapi. Ini untuk kebaikanmu. Laras mengatupkan bibirnya, menunduk dalam diam. Untuk pertama kalinya, ia merasa ragu akan kenyataan yang ia yakini selama ini. Sementara itu, Burina memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Setelah membaca berita lama tentang kematian Arya, ia ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana kecelakaan itu terjadi. Ia mencari catatan sekolah dan menemukan laporan insiden tersebut. Pada tanggal 3 September, pukul 17.30, siswa bernama Arya Pratama mengalami kecelakaan fatal di lapangan basket. Saat itu, ia sedang bermain sendirian, dan tiba-tiba ring basket yang sudah tua dan berkarat jatuh tepat di atasnya. Tidak ada saksi mata yang melihat kejadian itu secara langsung, tetapi beberapa siswa mengaku mendengar suara dentuman keras sebelum menemukan tubuh Arya tergeletak di bawah ring yang roboh. Saat ditemukan, tangannya masih mencengkeram bola basket dengan erat, dan wajahnya menunjukkan ekspresi penuh keterkejutan. Burina menutup laporan itu dengan tangan bergetar. Tidak ada saksi mata. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana ring itu bisa jatuh begitu saja. Dan sekarang, seorang siswi di sekolahnya mengaku berpacaran dengan Arya. Burina merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Ia tahu, ini bukan sekadar kebetulan. Malam itu, Burina memutuskan untuk menemui Ibu Laras. Kita harus menghentikan Laras sebelum semuanya menjadi lebih buruk, katanya dengan suara serius. Tapi bagaimana caranya? Ibu Laras terdengar panik. Kita harus melihat sendiri. Besok, kita harus mengawasi Laras saat dia ke lapangan basket. Kita harus memastikan, apakah Arya benar-benar ada, atau... Burina tidak sanggup menyelesaikan kalimatnya. Mereka saling berpandangan, sama-sama dipenuhi rasa takut akan kenyataan yang mungkin lebih menyeramkan daripada yang mereka bayangkan. Karena jika Arya benar-benar masih ada, maka ia bukan lagi manusia. Matahari mulai condong ke barat, menyisakan semburat jingga di langit. Senja merayap perlahan, menghadirkan bayangan panjang yang bergerak seiring angin sore. Laras berjalan menuju lapangan basket dengan langkah ringan, seperti biasa. Sementara itu, dari kejauhan, Burina dan Ibu Laras bersembunyi di balik dinding koridor, memperhatikan setiap gerakan gadis itu. Hati-hati, Bu, bisik Ibu Laras. Tangannya mencengkeram lengan Burina dengan erat. Kalau Arya memang ada, lalu, siapa dia sebenarnya? Burina menelan ludah, berusaha tetap tenang meskipun hawa dingin menjalar di punggungnya. Laras sampai di lapangan basket dan berhenti tepat di tengah. Matanya berbinar, bibirnya melengkung dalam senyum. Arya, serunya pelan, seolah memanggil seseorang. Burina dan Ibu Laras saling berpandangan. Tak ada siapapun di sana. Namun, tiba-tiba, angin bertiup lebih kencang, membawa serta suara gemerisik daun yang terdengar aneh, seolah ada seseorang yang berjalan di sekitar mereka. Dan saat itu juga, suhu udara mendadak turun drastis. Laras tertawa kecil, melambaikan tangan ke arah lapangan, ke arah sesuatu yang tak kasat mata bagi mereka. "Kenapa kamu terlambat?" tanya Laras, suaranya penuh kehangatan. "Aku sudah menunggu dari tadi." Burina menahan napas. Dia berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Kemudian, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Bayangan panjang muncul di atas tanah di samping Laras. Bayangan seseorang yang tidak ada wujudnya. Mata Ibu Laras melebar. "Ya Tuhan!" bisiknya. Laras tertawa pelan, lalu mengulurkan tangannya ke udara kosong. Namun, yang terjadi berikutnya membuat jantung mereka hampir berhenti berdetak. Laras menggenggam tangan sesuatu yang tak terlihat oleh mereka. Tangan gadis itu terangkat sedikit, seolah ada seseorang yang benar-benar menyentuhnya. Burina menutup mulutnya dengan kedua tangan, tubuhnya mulai gemetar. Ini bukan halusinasi. Ini nyata. Tiba-tiba, suara bola basket bergulir di atas lantai semen, meskipun tak ada seorang pun yang menyentuhnya. Bola itu berhenti tepat di depan kaki Laras, seolah seseorang baru saja mengopernya. "Arya!" bisik Burina tanpa sadar. Laras berjongkok, mengambil bola basket, lalu menatap ke arah kosong di depannya. "Kamu janji kan gak akan pergi?" Hening. Kemudian, suara lain terdengar, suara yang bukan milik Laras. "Aku gak pernah pergi, Laras." Suaranya berat, sedikit serak,
namun sangat jelas. Bu Rina dan Ibu Laras membeku. Suara itu bukan berasal dari siapapun di tempat itu. Laras tersenyum, tidak menyadari bahwa dua orang di kejauhan sedang mengalami ketakutan terbesar dalam hidup mereka. Bu Rina mencoba memberanikan diri. Laras, Laras, hentikan, serunya dengan suara tercekat. Laras menoleh dengan bingung. Bu, ibu ngapain di sini? Namun sebelum Bu Rina bisa menjawab, sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Dari sudut matanya, ia melihat sesuatu muncul di belakang Laras. Bayangan seorang anak laki-laki dengan seragam SMP yang lusuh, wajahnya pucat, matanya kosong, bibirnya tersenyum samar. Sosok itu berdiri tepat di belakang Laras. Ibu Laras menjerit. Laras, lari. Namun terlambat. Laras merasa sesuatu yang dingin merayap di pundaknya, tangan yang tak kasat mata menyentuhnya dengan lembut. Dan saat itu juga, semuanya berubah. Langit yang tadinya jingga menjadi gelap seketika. Angin bertiup kencang, menerbangkan dedaunan dan membuat ring basket berderit keras seperti akan runtuh. Laras merasakan tubuhnya lemas. Ada sesuatu yang berbisik di telinganya. Suara Arya, namun kali ini berbeda. Jangan pergi, Laras. Aku kesepian. Suara itu bergema, semakin lama semakin berat, semakin jauh dari manusiawi. Laras menjerit. Bu Rina dan Ibu Laras segera berlari ke arahnya, menariknya dengan paksa dari lapangan basket. Namun, sosok itu tidak bergerak. Ia hanya berdiri di sana, menatap Laras dengan ekspresi sedih. Saat mereka berhasil menarik Laras keluar dari lapangan, suara ring basket kembali berderit keras, dan brak. Sebuah suara keras terdengar. Ring basket yang dulu membunuh Arya jatuh lagi, tepat di tempat Laras berdiri beberapa detik yang lalu. Mereka semua menatap ke arah lapangan basket dengan napas tersengal-sengal. Sosok Arya masih berdiri di sana, tetapi tubuhnya mulai memudar. Ia menatap Laras dengan ekspresi pilu, lalu tersenyum samar. Maaf, aku harus pergi. Laras menangis, ingin berlari kembali ke sana, tetapi ibunya memeluknya erat. Dan seketika, sosok itu menghilang, bersama dengan suara bola basket yang perlahan menggelinding ke tepi lapangan. Hening. Bu Rina dan Ibu Laras masih belum bisa berkata apa-apa. Laras terisak di pelukan ibunya, matanya masih terpaku ke lapangan kosong itu. Satu hal yang kini ia sadari. Arya memang nyata. Tapi bukan seperti yang ia kira. Laras masih menangis dalam pelukan ibunya. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena ketakutan, tetapi juga karena kenyataan yang baru saja menghantamnya. Arya, sosok yang selama ini selalu ada di sisinya, mendengarkan ceritanya, membuatnya tertawa, ternyata bukan manusia lagi. Bu Rina menatap lapangan basket yang kini kembali sunyi. Ring yang tadi hampir menimpa Laras kini tergeletak di tanah, seperti saksi bisu tragedi yang terus terulang. Hawa dingin yang tadi menyelimuti perlahan menghilang, tetapi rasa ngeri masih tertinggal di dada mereka. Laras, ayo pulang, bisik Ibu Laras dengan suara bergetar. Tapi, Bu, Arya. Laras masih menatap ke arah tempat sosok itu menghilang. Dia benar-benar ada, dia tidak akan meninggalkanku, kan? Bu Rina menatapnya penuh rasa iba. Ia tahu betapa dalam perasaan Laras terhadap Arya. Gadis itu tidak pernah menyadari bahwa selama ini ia menjalin hubungan dengan sesuatu yang seharusnya tidak lagi berada di dunia ini. Sayang. Ibu Laras mengusap rambut putrinya. Kamu harus melepaskannya. Laras menggeleng. Aku nggak bisa. Arya selalu ada untukku. Dia nggak pernah menyakitiku. Dia baik, Bu. Tapi dia sudah meninggal. Laras, kata Bu Rina pelan namun tegas. Dia bukan lagi bagian dari dunia kita. Laras meremas roknya, air matanya semakin deras. Kenapa rasanya begitu sakit? Ia mengingat semua momen bersama Arya. Bagaimana mereka berbicara di bangku dekat lapangan. Bagaimana Arya selalu tertawa saat mendengar ceritanya. Bagaimana tangan Arya terasa begitu nyata saat menggenggam jemarinya. Bagaimana mungkin semua itu hanya ilusi? Arya nggak akan meninggalkanku, bisiknya lirih. Namun, tiba-tiba angin kembali berhembus, dan suara samar terdengar di telinganya. Laras, aku harus pergi. Laras tersentak. Ia melihat ke sekelilingnya,
mencari sosok Arya. Namun, tidak ada siapapun di sana. Kemudian, sesuatu terjadi. Bola basket yang tadi tergeletak di tepi lapangan bergerak sendiri, perlahan berguling menuju kaki Laras. Ia menatap bola itu dengan mata berkaca-kaca. "Maaf, aku nggak bisa bersamamu lagi." Suara Arya terdengar semakin jauh, semakin lemah, seolah sedang mengucapkan salam perpisahan. Laras berjongkok, memegang bola itu dengan tangan gemetar. Hatinya terasa perih. Ia tahu, Arya benar-benar akan pergi. Sebuah kenangan tiba-tiba melintas di pikirannya. "Kamu janji yang gak akan ninggalin aku." "Aku janji, Laras. Aku selalu ada di sini." Tapi janji itu tidak bisa ditepati. Karena dunia mereka memang sudah berbeda. "Laras." Suara ibunya membawanya kembali ke kenyataan. Laras menarik napas panjang, menggigit bibirnya. Ia tahu apa yang harus ia lakukan, meskipun itu akan sangat menyakitkan. Ia memejamkan mata, menggenggam bola basket erat-erat, lalu berbisik dengan suara lirih. "Arya, terima kasih. Aku sayang kamu." Bola basket itu tiba-tiba bergulir menjauh dari tangannya, seolah ada seseorang yang mengambilnya. Angin berhembus pelan, dan suara Arya terdengar untuk terakhir kalinya. "Terima kasih, Laras. Selamat tinggal." Kemudian, semuanya benar-benar sunyi. Laras membuka matanya. Tak ada lagi suara, tak ada lagi kehadiran Arya. Hawa dingin yang tadi menyelimutinya perlahan memudar, berganti dengan kehangatan senja yang mulai meredup. Ia tahu, Arya telah pergi. Laras tidak kembali ke sekolah selama beberapa hari. Ibunya khawatir, takut Laras masih belum bisa menerima kenyataan. Namun, suatu sore, Laras meminta izin untuk pergi ke sekolah sebentar. Ia kembali ke lapangan basket yang kini terasa berbeda. Tidak ada lagi rasa dingin, tidak ada lagi bisikan di telinganya. Hanya lapangan kosong dengan ring basket yang telah diperbaiki. Ia berjalan ke bangku tempat ia biasa duduk bersama Arya. Tangannya menyentuh permukaannya, mengenang semua yang telah terjadi. "Arya." Ia berbisik, menatap langit senja yang kini terasa begitu sepi. "Aku nggak akan melupakanmu." Ia mengeluarkan sesuatu dari tasnya, sebuah surat. Ia meletakkannya di bangku, lalu tersenyum kecil. "Selamat tinggal." Laras berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan lapangan basket yang kini hanya berisi kenangan. Surat itu terbuka sedikit karena tiupan angin. Tulisan di dalamnya terbaca jelas. "Untuk Arya. Terima kasih sudah menemaniku. Aku tahu sekarang kamu harus pergi. Tapi aku janji, aku akan selalu mengenangmu dengan senyuman." Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, Laras merasa ringan. Ia telah melepaskan Arya. Dan Arya akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.